Selamat pagi. Hari ini hari Sabtu ya, tanggal 5 Desember 2021. Bentar lagi ya, 20 hari lagi kita akan memperingati hari Natal. Selamat memasuki hari Natal ya guys ya. Oke, pagi ini saya mau cerita tentang pengalaman hidup saya selama di perantauan. Sampai detik ini juga masih ada di perantauan, bukan di kampung halaman guys. Nah, sambil saya bercerita tentang pengalaman saya, kita sambil sarapan ya. Saya sudah siapkan sarapan pagi ya. Ini kebiasaan saya kalau mau bekerja harus sarapan dulu. Supaya apa? Supaya ada tenaga baik dalam pekerjaan maupun di dalam aktivitas yang lain. Oke. Kemudian ada air putih, ada kopi hitam guys, hitam ya, bukan kopi saset. Tapi ini nggak sering saya minum kopi hitam, pahit kan. Oke guys, sarapan pagi saya adalah meleding. Saya campur dengan terong. Ini ada terong, lihat terong ini ada. Ini ada terong. Ini ada terong. Kemudian ada 1 sendok nasi. Kalau dilihat kebanyakan tidak guys, karena piringnya aja yang kecil, makanya isinya kelihatan banyak. Oke guys, awal-awal saya merantau, saya masih ingat apa kata mama saya. Kalau bahasa Niasnya dibilang mau dedeu, inau dedeu. Kalau saya ambil kesimpulannya, walaupun saya tidak terlalu pandai berbahasa Indonesia, tapi kalau saya simpulkan bahwa kalau mau hidup di perantauan anakku, kau harus mandiri. Ya kan, harus mandiri. Mau dedeu, inau dedeu. Jadi kalau saya simpulkan kata mama saya, you harus mandiri dalam hal apapun ya, kamu harus mandiri. Yuk sarapan ya. Nah guys, pada saat saya masih usia masih muda ya, saya masih ingat itu sehabis selesai sekolah SD ya, sekolah dasar, saya berpisah dengan kedua orang tua saya, melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 3 Kota Gunung Sitoli. Tapi dulu saya nggak langsung sekolah guys, karena memang kan salah satu persyaratan kalau sekolah di Kota Gunung Sitoli, terutama untuk yang menerima saya di rumahnya, artinya orang yang butuh orang, dia berkomitmen untuk menyekolahkan tapi sambil bekerja. Dan itu yang saya lakukan guys. Saya bekerja di rumah orang 1 tahun. Saya bekerja. Setelah 1 tahun saya bekerja guys, benar saja komitmen mereka itu mereka laksanakan.
begitu masuk pendaftaran penerimaan siswa baru, saya langsung disuruh sama yang punya rumah. Akhirnya saya mendaftar dan saya diterima di sana di sekolah SMP Negeri 3 Gunung Sitoli. Nah, dulu sambil sekolah saya bekerja, guys. Pagi-pagi jam 3 sudah harus bangun. Pekerjaan saya adalah menyiapkan bahan-bahan jualan di pelabuhan. Jadi karena si yang punya rumah berdagang, dan berdagangnya bukan di rumah tapi punya tempat khusus di pelabuhan angin Kota Gunung Sitoli. Jadi kerjaku adalah sebelum berangkat sekolah, saya sudah harus bangun pagi, masak, cuci piring, bersihkan gerobak, dan siap untuk berangkat. Pas mau berangkat ke pelabuhan itu, mau jualan dorong gerobak bersama dengan tuan rumah. Dari rumah saya sudah berpakaian seragam sekolah. Paling lambat 4:30 saya sudah ready, go. Baju, buku pelajaran, tas, dan keperluan sekolah lainnya, termasuk sepatu. Sepatu saya pakai sendiri di rumah, nggak mesti pakai sandal. Jadi peralatan sekolah dari rumah 4:30 udah jadi. Nah, jam 5 itu sudah harus berangkat dari rumah menuju pelabuhan. Karena kalau udah lewat dari jam 5, jalan bukan jalan macet ya, tapi orang-orang yang pulang dari perantauan itu kelewat sarapannya. Nah, kami jual sarapan pagi di Kota Gunung Sitoli, pelabuhannya. Nah, singkat cerita, saya berangkat sekolah 6:30 itu sudah mau berangkat sekolah, karena kan harus jalan kaki, nggak terlalu jauh, dekat sih, paling juga 3 kiloan ya, kurang lebih 3 kilo dari pelabuhan angin ke SMP Negeri 3 Kota Gunung Sitoli. Itu ada suara-suara itu warga di sini. Lalu kemudian dari proses belajar mengajar usai, saya mesti langsung pulang ke rumah tanpa ada bermain sana sini sama teman-teman sebaya saya dulu, gak ada. Jadi waktu saya betul-betul diikat oleh yang punya rumah. Pulang sekolah sekitar jam 1 ya, jam 1 itu sudah harus sampai di rumah. Sampai di rumah ganti baju langsung, gak boleh main-main, siapkan makan siang, karena makan siang harus di pelabuhan, guys, gak boleh di rumah. Kalau di rumah banyak tidur nanti. Makanya tuan rumah selalu memberikan saya kedisiplinan dan konsistensi ya. Sekarang saya mengenalnya konsistensi ya, meskipun saya dulu tidak
tidak paham istilah ini istilah itu, tapi begitu saya sudah dewasa saya mengerti loh dengan itu semuanya. Konsistensi. Jadi pulang dari sekolah langsung ke rumah, ganti baju, siapkan makan siang, ontotin, go ke pelabuhan. Kalau udah go pelabuhan, karena jualan kami itu sampai jam 5 sore, bahkan kadang-kadang sampai jam 8, tergantung aktivitas pelabuhan. Kalau masih ramai aktivitas pelabuhan, para tenaga kerjanya itu butuh sarapan pagi pertama, pagi ya. Siang itu kadang-kadang mereka ada yang tidak bawa bontot, mereka harus makan di tempat kami. Sore menjelang malam mereka pasti minum kopi. Dan kalau misalnya aktivitas masih banyak di pelabuhan, misalnya bongkar muat itu kan, itu mereka harus makan malam, tapi bukan makan malam yang nasi ya, minimal Indomie. Siapkan Indomie rebus, Indomie goreng, kopi. Oke. Dan itu guys saya lakukan selama 3 tahun, karena kan 3 tahun kan sekolah kan, gak ada pindah-pindah, maksudnya gak ada pindah-pindah tempat tinggal guys, gak ada kenalan, gak ada orang selain yang tuan rumah yang ku kenal di kota itu, di kota Mustoli. Jadi apapun yang terjadi dalam diriku, gue masih hadapi sendiri. Bangun pagi jam 3, wajib hukumnya setelah 10 menit kita bisa terlambat pekerjaan, dan itu berakibat ke pekerjaan lain tidak dikerjakan, karena kan saya sendiri bekerja dan tuan rumah cuma memandu di akhir pekerjaan. Artinya sesuai dan meracik, tapi saya lebih banyak yang mengerjakannya. Awal-awal kan diajarin kan, jadi begitu sering diajarin ya saya mengerti. Kemudian kalau menjelang malam itu paling lambat saya tidur tuh jam 11 malam guys. Ya jam 11 malam itu paling lambat saya tidur gitu. Kenapa? Karena saya siapkan bahan-bahan mentahnya di malam hari, saya olah sehingga di pagi hari tidak banyak pekerjaan saya guys. Karena kalau di pagi hari itu banyak kali pekerjaan saya. Kadang-kadang saya harus membersihkan rumah, nyapu rumah, cuci piring tuh seperti. Jadi mau dibilang tidak punya waktu untuk bermain, yes, saya sendiri itu. Gak banyak teman, yes, itu saya. Kenapa? Saya terikat dengan waktu. Dibilang gak punya duit, benar, karena saya gak suka nyolong guys, meskipun duitnya dibiarkan sama saya. Kalau jualannya kadang-kadang tuan rumah itu pergi ke rumah istirahat, atau mungkin ada urusan bisnis lainnya, pulang ke rumah. Jadi saya yang jaga di pelabuhan, duitnya saya yang pegang. Tapi saya nggak suka nyolong guys, karena saya tidak biasa minta uang. Orang tua saya itu nggak biasa nggak membiasakan kami jajan, karena memang uang terbatas guys. Akhirnya begitu saya keluar dari rumah, pergi ke tuan rumah yang baru, maksudnya ke tuan rumah, bukan orang tua saya ya, tapi saya anggap orang tua saya. Kalau saya lihat duit di situ, saya nggak minta juga, nyolong juga enggak.
Karena kenapa? Saya tidak dibiasakan untuk jajan, guys. Jadi duit di gerobak atau di laci itu aman. Seberapa terjual barang-barang, sarapan, kopi dan lain sebagainya, itu uangnya tetap ada di dalam laci, guys. 1.000 pun saya nggak mengambil, kecuali dikasih ya, itu beda. Kalau dikasih saya terima, saya bisa beli jajan. Tapi itu pun, guys, saya terima uangnya itu utuh, seminggu di kantong saya itu masih ada. Saya dikasih 5.000 sama tuan rumah, utuh, seminggu itu masih ada. Padahal saya nggak suka sarapan, itu saya nggak suka jajan. Orangnya dulu ya saya. Kenapa? Saya ada sarapan di pelabuhan, ya kan, bawa minum dari pelabuhan ke sekolah, jadi nggak ada alasan jajan lagi. Walaupun banyak teman-teman saya yang jajan luar biasa banyak, ya kalau dikasih saya makan, tapi saya nggak minta. Ini namanya juga kelas ekonomi beda-beda ya, guys ya, dan juga kepribadian seseorang itu berbeda-beda, nggak pernah sama. Oke, kita lanjut ya, guys ya. Begitu saya menjalani proses sekolah itu, guys, banyak suka dukanya, guys. Apalagi di rumah itu saya yang paling besar, anak-anaknya masih kecil. Saya masih ingat dulu itu anaknya itu masih kelas berapa ya, kelas 5 SD. 1 tahun kemudian dia masuk kelas 5 SD, masih kecil banget. Jadi seolah-olah di rumah itu saya yang anak pertama dilihat orangnya. Asal itu tidak ya, guys ya, saya tamu di situ. Tapi karena saya yang besar, jadi saya yang banyak melakukan pekerjaan rumah. Tuan rumah itu, guys, sudah menganggap saya sebagai anaknya. Meskipun si ibu itu kadang-kadang marah, bukan main, tapi yang dipancing-pancing, guys. Tapi kalau nurut apa yang dia bilang, itu dia baik banget itu. Lanjut. 3 tahun saya sekolah di sana, sampai 2005 kemarin itu sudah memasuki ujian sekolah, ujian nasional 2005 kita kena musibah gempa bumi dan tsunami kan, Ronias, sekitar 2005 kan, Aceh kan, Desember 2004. Nah, giliran Kepulauan Nias itu musibah gempa dan tsunami 28 Maret 2005. Puji Tuhan saya selamat, guys. Waktu gempa itu saya di lantai 2 tuan rumah yang dimana aku tinggal. Awal-awalnya saya pikir cuma gempa biasa, guys, tapi 3 menit kemudian guncangan dahsyat banget, mati semua lampu. Saya turun ke lantai 1 aja, saya harus merangkak. Tuh, gak nampak jalan, panik. Untung rumah kami, maksudnya rumah tuan rumahku, kokoh bangunannya, jadi cuma retak sedikit. Walaupun gempanya begitu dahsyat, listrik mati semua. Oke, lanjut ya. Saya tamat sekolah SMP 2005, mau masuk SMA, guys. Tantangan lah berat bagiku lagi, gak ada biaya, gak ada biaya.
biaya, tapi saya di Tuhan selalu ada saja orang menolong. Itu karena Tuhan mengirim. Yang penting kita jangan mengkhianati orang. Aku dapat info enam bulan saya bekerja dulu di salah satu proyek, tapi di sana tukang masak guys. Tukang masak makan orang, proyek sebanyak 30 orang. Bangun pagi lebih cepat, tidur juga paling lama jam 11. Itu sudah makanan saya setiap hari. Jadi begitu dibawa oleh kepala rombongan ke area untuk tukang masak, udah terbiasa saya. Cuci piring, masak ini masak itu, semua sudah terbiasa guys. Jadi ya bosnya senang. 6 bulan proyeknya aku tetap jadi tukang masak. Kalau gaji tetap ada guys, tapi makan bebas. 6 bulan kemudian proyek selesai. Aku pengen masuk SMA, aku pengen maju juga, tapi itu udah nggak serta-merta guys, ada tantangannya lagi guys. Yang menangani proyek di Kecamatan Tumberua mau menyekolahkan saya guys di SMA Negeri 1 Tumberua, tapi begitu saya tes saya nggak lulus, jadi saya nggak diterima guys. Jadi begitu saya tidak diterima, saya ditelepon tiba-tiba guys dari kampung bahwa ada satu yayasan yang menampung anak-anak korban gempa bumi, khususnya anak-anak Nias tahun 2005. Dan begitu saya mendengar itu, saya tanya di mana lokasi sekolahnya. Katanya yayasan yang berada di kota Medan. Wow, saya senang banget. Saya pergi ke kota besar, kota Medan guys. Akhirnya saya tidak banyak bicara, saya langsung pulang ke Gunung Stoli. Ya kan, saya pulang ke Gunung Stoli dan saya berangkat dari kota Gunung Stoli. Ongkos ditanggung terlebih dahulu oleh orang yang mengajak, tapi di kemudian hari saya bayar guys. Saya bayar sambil ke kota Medan guys. Yayasan memang 1 tahun saya sekolah di sana, tapi karena saya nggak sanggup menghadapi situasi panti asuhannya, makanannya, aturannya memang tidak ada aturan yang membuat stres, tidak, hanya karena tidak bebas kemana-mana, ya kan, nggak bebas kemana-mana, harus tinggal di yayasan asrama, dan asrama itu banyak aturannya. Ada bangun pagi, doa, ibadah ya, ibadah pagi. Kalau sekarang kita mengenalnya saat teduh. Jadi bangun pagi semua anak-anak itu dibangunkan semua, dan tidak bangun siram sama air. Itu sudah saya jalan guys, tapi saya nggak udah siram ya. Hanya begitu saya dibangunin, saya cepat responnya. Saya bangun, cuci muka, berdoa. Ini mereka yang terbiasa hidup santai di rumah, masuk yayasan, lambat bangun pagi, siram sama air. Oke, guys, 1 tahun saya sekolah di sana,
Saya bilang sama mama saya, "Mak, saya nggak tahan tinggal di yayasan seperti ini. Makanannya diongkok-ongkok guys, namanya juga yayasan, nggak ada yang punya yayasan nggak kaya-kaya banget, tapi kalau secara ilmu pengetahuan ibu itu sekolahnya tinggi sampai dengan S3 doktor guys. Dari mana biayanya? Sponsor. Ibu tuh pandai cari duit, makanya dia sampai sekolah S3 setahun. Situ saya sekolah di Medan, saya pulang ke Nias, saya lanjut sekolah saya di SMA swasta Pemda 2 tahun saya sekolah di sana guys. Perjuangan ibu saya luar biasa, setengah mati ibu saya cari duit sekolah saya guys. Selama 2 tahun itu saya nggak pernah nyaman terima uang dari ibu saya, apalagi makan. Saya kurus waktu SMA guys, kurus banget. Tapi bukan berarti nggak ada makanan, saya kasihan sama ibu saya guys. Kasihan aku sama ibu saya guys. Jadi saya ngekos di kota Gunung di asrama Anas, kompleks asrama Anas. Jadi jarak sekolah dengan asrama Anas itu kurang lebih 10 menit jalan kaki. 10 menit jalan kaki guys. Dan sama juga dengan keterbatasan uang, saya juga nggak bisa kemana-mana, ya kan. Pulang sekolah belajar, habis belajar makan, ya duduk di luar bercengkraman dengan teman-teman sekolah. Karena belajar saya teratur guys, dari semester pertama kelas 2 ya sampai ke semester 2 saya juara 2 dari 45 siswa. Kalau dibilang hebat, enggak, masih ada lebih hebat daripada saya guys soal belajar ya. Juara satunya cewek dari Kidu, Marga Kea, di anggota Paskibraka, ketua lagi, pandai dia memang. Jadi karena saya kasihan dengan ibu saya, mama saya, setengah mati menyiapkan uang sekolah saya, biaya hidup saya setiap bulan di kos itu bukan main murahnya guys. Maksudnya bukan main mahalnya, mahal banget. Kalau aku jadi anak durhaka, sembarangan aku minta uang kok. Aku bilang, "Ma, aku perlu ini, perlu itu." Tapi tidak, bagi saya apa yang perlu itu yang saya minta. Dua tahun saya sekolah di SMA swasta Pemda 2, masuk kelas 3 masih tetap juara 2 guys. Juara 2 semester pertama. Kalau semester yang terakhir itu kan masuk ujian nasional ya, jadi nggak ada soal siapa juara 1, 2, 3 nya, tidak. Tapi karena itu kan urusannya yang lagi adalah menyelesaikan studi SMA, menghadapi ujian nasional. Selama saya di SMA guys, saya bergumul, Tuhan, aku tidak mau lagi menyusahkan keluarga saya soal biaya hidupku, biaya pendidikanku, kelak biaya pernikahanku. 3 poin ini guys, terutama ibu saya berdoa, bergumul, berpuasa saya guys, sampai tiba
penyelesaian sekolah di SMA swasta Pemda 2. Saya menganggur 1 tahun, guys. Pertama, saya keluar dari kota Gunung ke Jambi. Saya pikir benar sekolah Alkitab. Ternyata tidak. Kata ya orang itu, sudah terlambat aku datang dari Pulau Nias menuju Jambi. Jadi penerimaan sudah terbatas. Namanya juga sekolah gratis, sekolah Alkitab. Ya karena batal, gimana? Ya saya stres lagi, guys. Ya terpaksa saya bekerja sebentar, ikut abang saya di Jambi. Tapi saya nggak biasa kerja. Saya nggak biasa bekerja mendodok sawit, guys. Akhirnya di rumah itu saya nggak senang. Kadang-kadang aku makan, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang aku cakapan sama abang saya, kakak ipar saya. Kadang-kadang juga tidak mau saya cakapan. Saya kecewa. Tapi bukan berarti mereka jahat ya, tidak, hanya karena waktu, guys. Karena saya tidak tahan, mereka juga nggak nyaman. Aku tinggal di rumah mereka karena sikapku itu. Kalau aku nggak suka, aku diam aja. Bisa-bisa aku tidak makan, guys. Kemudian ada lagi abang saya di Balam, Rokan Hilir, Provinsi Riau. Saya pergi ke situ, guys. Saya juga bekerja di sana, ya kan? Tapi memang Tuhan tuh baik, karena tujuan saya baik. Ada jalan terbuka, guys. Enam bulan saya di sana bekerja, tapi sikapku tidak sama dengan sikapku di waktu aku berada di Jambi, guys. Karena abang saya yang ini dia orang terbuka, keluarganya juga aku suka terbuka. Soal makanan, ya lu makan aja sendiri apa aja yang ada di sana. Kalau nggak ada di dapur, kamu bisa masak deh, kata kakak ipar saya. Abang saya juga begitu. Cocok artinya kalau di orang bilang kalau kakak beradik itu ada cocok-cocokan ya. Iya benar itu saya udah rasakan sendiri. Abang saya yang di Balam tuh cocok sekali secara pembawaan jiwanya, tidak suka tertutup satu dengan yang lain. Karena kakak ipar saya kasihan melihat aku seperti itu, karena saya tidak biasa bekerja di ladang. Akhirnya dia bilang, apa, Dek, kamu ke Pekanbaru baik ya, kamu ke Pekanbaru saja. Saya bilang aku nggak punya kenalan, Kak. Itulah puji Tuhan ya. Akhirnya 3 bulan setelah itu, adiknya kakak ipar saya tiba-tiba nelpon kakaknya. Kurang lebih 10 tahun ya tidak pernah ketemu. 10 tahun, guys, kurang lebih ya, kalau nggak salah ya. Tiba-tiba dia nelpon, ini siapa? Kakak ipar saya nanya, ini saya, dia sebut namanya ya. Saya ini Kak, apakah benar kakak ini? Jadi kakak ipar saya itu spontan kok, kaget dia. 10 tahun gak pernah dengar kabar adikku, paling bungsu pula. Kakak iparku adalah anak pertama, tapi mereka yatim piatu, guys. Bapak mamanya gak ada, jadi mereka tinggal di rumah saudara mereka dulu ya, masih kecil. Jadi karena 10 tahun tidak pernah bertemu, tiba-tiba ditelepon begitu. Senangnya bukan main kakak ipar saya ya, ketemu sama adiknya, bos. Karena janjian, iya, di mana rumah kakak sekarang, kata adiknya. Kalau dia kan lebih tua dari saya, jadi saya panggil abang sama dia sebenarnya. Ya, di mana rumah kakak, katanya. Kami di sini. 3 bulan kemudian dia datang, guys. Kami ketemu lah di situ. Namanya, kalau namanya di kota, Bang Erwin ya namanya ya. Selamat pagi Bang Erwin, sehat selalu Bang. Dan setelah 2 bulan itu, guys, karena kan begitu dia pulang dari rumah, saya bilang carikan aku kerja.
Tapi bukan saya sendiri yang lebih gesit, kakak ipar saya yang lebih gesit carikan kerja adik kita di kota Pekanbaru. Akhirnya dia mencari guys, saya dapat pekerjaan. Tapi kuncinya guys, kalau mau punya tujuan jangan milih-milih dulu. Itu rahasia saya dulu, karena komitmen saya harus kuliah, bebas biaya keluarga orang tuaku, dari biaya hidup makanku sehari-hari sama biaya kuliahku. Mereka harus bebas, itu komitmen saya. Akhirnya saya pergi ke Pekanbaru guys, naik mobil sendirian sampai ke dulu itu masih bisa antar alamat ya, sampai sekarang juga masih bisa Pekanbaru, tapi tergantung ini transportasinya. Kadang-kadang transportasi itu nggak mau mengantar alamat tapi sampai ke loket. Tapi puji Tuhan saya tidak muter-muter guys, saya diantar langsung ke alamat. Nah begitu dia mencari pekerjaan saya guys, tahu pekerjaan saya apa? Kerja di gudang. Gudangnya isinya apa guys? Gudangnya beras yang 50 kilo, gula 50 kilo, tepung 50 kilo guys. 1 bulan saya jalani, saya sakit. Tapi sakitnya bukan sampai bawa ke rumah sakit ya, sakitnya karena kecapean, tidak biasa bekerja. Kalau mental saya lelah, kalau mental saya tidak bagus, saya sudah mundur, telepon sana sini keluargaku, nggak suka aku tinggal di sini, ya kan, nggak sanggup saya. Tapi puji Tuhan, saya punya mental yang baik, dikasih Tuhan, sehingga seberat apapun pekerjaan saya lakukan dengan hati yang tulus guys, ikhlas aku, yang penting bos kuliah. Nah 1 tahun guys saya kumpulkan duit. 6 bulan pertama saya beli kendaraan. Kenapa saya beli kendaraan guys? Karena jarak tempat tinggal saya bekerja itu berdekatan, jalan kaki bisa. Tapi yang sulitnya adalah kalau mau pergi kuliah ke kampus, jaraknya jauh guys, 10 menit sampai 30 menit, bahkan kadang 1 jam naik bis kota. Tapi itu pun nggak langsung ke kampusnya guys, gua harus naik, apalagi naik becak ke dalam atau naik oplet, karena dia ada pos-posnya kan. Karena saya tahu itu sulit guys, apalagi saya kuliah malam. Saya bekerja siang hari guys, jam 7 saya bekerja sampai jam 5, dan antara jam 5 sampai jam 6 persiapan masuk kuliah, mandi, cuci baju, masak, karena jam 7 sudah kuliah. Jadi jam 6.15 saya mesti harus berangkat dulu. Jadi 6 bulan pertama saya beli kendaraan guys. Tahu berapa harga kendaraan saya pertama kali? Motor second, harganya 7 juta. Itu duit dari apa yang saya kerjakan guys, artinya hasil keringat saya sendiri tuh guys. Jadi saya bangga, walaupun bekas tapi gue bisa beli. Itu berkat Tuhan yang luar biasa. Dan 6 bulan kemudian guys saya kumpulkan duit biaya masuk kuliah. Biaya masuk kuliah guys mahal tuh dulu, mungkin saya sekitar habis 5 juta. Itu sudah masuk biaya alma mater guys. Saya kuliah dulu di perguruan tinggi Persada Bunda, Jalan Diponegoro, nomor kalau nggak salah nomor 42 dan 43 ya, kalau nggak salah ya guys ya. Itu yang ada di kota Pekanbaru. Jadi biaya pertama saya ya mungkin karena berkat Tuhan juga ya, abang saya bantu, mungkin dia kasihan sama saya, adiknya guys, adiknya ini masa dibiarkan adiknya berjuang sendiri ya kan, dia bantu guys. Sampai sekarang belum ada kubayar uang itu, mungkin ada 3 juta ya saya pakai uangnya, 3 juta tapi belum saya bayar ini guys. Karena kan abang saya, aku juga adiknya, wajar dong saling menolong, tapi itu bukan gratis ya guys ya, saya bayar karena itu hasil keringat mereka, abang saya, kakak ipar saya, dan juga dia punya tanggungan anak-anak guys. Jadi saya nggak bilang itu gratis, tapi itu akan saya kembalikan di kemudian hari guys, satu saat ya. Doakan saya bang, saya sukses cepat ya, jadi uang bang saya kembalikan. Jadi
2 tahun itu saya bekerja di gudang. Saya ketemu teman-teman kuliah. Biasalah kalau teman kuliah ini kan, apalagi saya suka bercanda, gampang berteman. Karena saya nggak milih-milih orang guys untuk berteman. Saya nggak suka milih-milih orang. Tapi begitu saya pelajari hidupnya tidak baik, saya bukan benci, tapi saya jaga jarak. Itu dulu rahasia saya sampai hari ini. Sampai hari ini tuh saya lakukan guys. Kalau nggak benar hidupnya, saya tidak menjauhi terlalu jauh, dan saya juga tidak benci, tapi saya coba jaga jarak. Tapi kalau ada orang atau teman, baik dalam pekerjaan, kuliah, kalau dia hidupnya benar ya, maksudnya hidup benar itu artinya tidak merugikan orang lain dalam segala hal, dalam perkataan pertama, kemudian dalam bisnis pekerjaan, dan juga urusan pribadi, itu tidak merugikan orang lain guys. Kalau itu merugikan orang lain, jauhi orang itu guys. Oke, karena saya kan orangnya kan tipikal gampang berteman ya, tapi sulit untuk baikan apabila ada yang tidak enak aku dengan orang itu. Tapi bukan benci, aku diam aja, aku jaga jarak, ucapan saya juga saya jaga. Jadi kuncinya sampai hari ini aku tenang guys di perantauan, walaupun duitku tidak banyak guys. Pertama, jangan merugikan orang lain ya, baik dalam hal apapun, perkataanmu, sikapmu, apalagi urusan-urusan yang lain. Jangan, seperlunya saja guys, jangan banyak neko-neko. Yang kedua, kita harus punya tujuan. Kalau kita punya tujuan, setidaknya membuat hidupmu tenang dalam bekerja. Yang ketiga, kamu harus rajin bekerja guys. Saya tidak terbiasa dengan pekerjaan apapun, tapi karena saya punya tujuan, lama-lama jadi bisa. Keringat setengah mati itu sampai hari ini saya lakukan guys. Saya punya tujuan, tapi kan nggak mungkin dong saya ngomong di sini saya punya cita-cita ini, nggak mungkin kan, rahasia itu guys, kan itu rahasia. Rajin bekerja. Berikutnya, jangan cari masalah. Iya, jangan cari masalah. Berdamai dengan dirimu. Kalau sudah berdamai dengan dirimu, kamu punya hubungan dengan orang lain di luar sana, nggak ada masalah. Karena dari dirimu kan kamu mulai hidup tenang. Ya. Dan orang yang menanggapimu pasti tenang. Orang yang melihatmu pasti tenang. Percayalah. Tapi kalau hidupmu sukanya hidup dalam masalah, orang melihatmu jadi masalah, nggak senang deh kau. Sorry ya, kata kasar ya kata-kata saya ya. Tapi kalau kita punya kepribadian tidak suka mencari masalah, kita perlu hidup damai. Jadi orang lain melihat kita juga merasakan hal yang sama guys. Percayalah, coba dites. Itu sudah beberapa kali saya coba. Kalau aku butuh damai, orang melihat aku juga pasti damai. Artinya kita hidup bukan berarti tidak ada masalah guys. Gesekan tuh ada setiap waktu, tapi bagaimana kita menyikapinya guys, tergantung pengalaman hidup masing-masing guys. Ya kan, tidak sama pengalaman hidup kita guys. Berikutnya, jangan meminum minuman yang keras yang membuat kau tidak sadar diri. Alkitab juga mencatat seperti itu. Karena mabukmu, engkau tidak sadarkan diri. Jadi apapun yang terjadi pada dirimu, kadang-kadang kamu tidak sadari. Ucapanmu kadang-kadang jorok, ya kan? Bahkan kamu bisa berantem dengan orang. Itu efek dari mabuk itu. Makanya bukan berarti dilarang keras ya, tapi kurangi minumnya, seperlunya saja guys. Kalau emang perlu harus minum itu.
apapun jenis minuman yang membuat kau mabuk, apakah itu anggur, tuak, atau minuman keras lainnya, seperlunya guys, jangan berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik guys. Berikutnya yang saya lakukan di perantauan, saya tenang sampai hari ini. Saya selalu berdoa, Tuhan, Engkau penjaga setiaku, Engkau payung hidupku, Engkau kota benteng dan perisaiku guys. Tuhan, itu doa saya kepada Tuhan. Dan izinkan aku hidup damai dengan siapapun di bumi ini Tuhan. Itu doa saya guys. Kalaupun ada masalah, berikan aku hikmat bagaimana menyelesaikannya tanpa ada yang dirugikan guys. Itu yang saya doakan. Ya kan? Artinya apa? Membangun hubungannya baik dengan Tuhan, supaya perjalanan hidup kita menghadapi setiap tantangan itu kita tidak stres, tapi Tuhan beri jalan keluar untuk diselesaikan. Ya guys ya, itu yang bisa saya bagikan kepada kita di pagi hari ini. Saya mau berangkat bekerja guys, doakan saya tetap sehat dan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Doa saya juga begitu kepada yang melihat video ini, yang melakukan subscribe, like, komen, share, dan juga nyalakan notifikasinya. Saya selalu berdoa guys, baik yang sudah melakukan maupun yang belum, semoga rezekimu lancar, dimudahkan segala urusan. Nah sekarang ini guys, saya tinggal di mes punya perusahaan, jadi wajar dong tempatnya agak ribut sedikit ya. Itu ada suara musik. Kebanyakan kita di sini orang Nias, tenaga kerjanya kerja di perkebunan akasia guys. Jadi tinggal di mes. Saya di kamar sendiri. Ini ada layar, di belakang itu kamar, dan ini adalah meja makan guys. Oke guys, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ada bergunanya juga untuk kalian yang menonton video ini guys. Perjuangan saya mungkin ada hikmat yang bisa Anda ambil. Cara saya menanggapi masalah juga mungkin ada satu value atau nilai yang bisa Anda petik untuk Anda lakukan juga. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tetap subscribe channel Si Gali-Gali, like, komen, dan share. Oke, sedikit saya bahas soal nama channelnya dulu ya guys ya. Si Gali-Gali itu berasal dari kata gali. Si menunjukkan saya, pelaku, pekerjanya. Jadi kalau dibilang si gali-gali, berarti saya orang yang suka menggali informasi. Nah, oke. Jangan negatif ya nama channelnya. Si Gali-Gali artinya saya orangnya yang suka menggali informasi. Informasi yang kayak mana? Informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi guys. Semoga weekend ini bersama dengan keluarga merasakan satu kebahagiaan yang tidak pernah Anda dapatkan sebelumnya. Bye bye.